Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Endi Sutendi memimpin upacara serah terima jabatan sejumlah pejabat utama dan Kapolres di jajaran Polda Sulteng. Rotasi jabatan ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Berikut laporan Brigpol Vindi untuk Anda. Baik pemirsa Polri TV, saya Brigpol Vindriani melaporkan langsung dari lapangan Mako Polda Sulawesi Tengah bahwa pada hari ini Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Dr. Endi Sutendi SIK SHMH memimpin upacara serah terima jabatan sejumlah pejabat utama Polda Sulawesi Tengah. Kapolda Sulawesi Tengah bertindak sebagai inspektur upacara pada serah terima jabatan Irwasda, Karolog, Direskrimsus, Direskrimum, Dirpol Airut, Dirlantas, Kabid TIK, Kapolres Banggai, Kapolres Toli-Toli, serta penyerah jabatan Kapolresta Palu. Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Dr. Helmi Kwartakusuma Putra Raup, SIK MH, pejabat utama Polda Sulawesi Tengah, serta ketua dan pengurus Bayangkari Daerah Sulawesi Tengah. Berikut laporan selengkapnya. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi memimpin langsung upacara serah terima jabatan pejabat utama dan Kapolres di lingkungan Polda Sulteng. Upacara digelar di lapangan Mapolda Sulteng pada Senin 5 Januari 2026. Dalam sambutannya, Kapolda Sulteng menyampaikan bahwa serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Rotasi jabatan dilakukan untuk menjaga ritme kerja, meningkatkan profesionalisme, serta menjawab tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks. Kapolda menegaskan bahwa mutasi dan rotasi merupakan kebutuhan organisasi agar Polri tetap adaptif dan inovatif. Dengan kepemimpinan baru, diharapkan setiap satker mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjaga stabilitas Kamtibmas. Serah terima jabatan meliputi pergantian Irwasda, Karolog, Direskrimsus, Direskrimum, Dirpol Airut, Dirlantas, dan Kabid Tik Polda Sulteng. Sejumlah pejabat lama mendapat penugasan baru, sementara pejabat baru diharapkan segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Pada tingkat kewilayahan, serah terima jabatan juga dilakukan terhadap Kapolres Banggai, Kapolres Toli-Toli, serta penyerahan jabatan Kapolresta Palu. Rotasi ini dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah hukum Polda Sulteng. Menutup upacara, Kapolda Sulteng berharap rotasi dan serah terima jabatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kinerja kepolisian, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Sulawesi Tengah secara berkelanjutan. Dari Mako Polda Sulawesi Tengah, saya Brigpol Vindriani melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, upacara Koprapot kenaikan pangkat Polri periode 1 Januari 2026 di lingkungan Polres Sanggau, Polda Kalimantan Barat berlangsung khidmat di halaman Polres Sanggau. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi jajaran Polres Sanggau dalam mengapresiasi dedikasi dan kinerja personel yang memperoleh kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Sebanyak 79 personel Polres Sanggau tercatat menerima kenaikan pangkat pada periode 1 Januari 2026. Rinciannya meliputi 7 personel dari IPTU ke AKP, 3 personel dari IPDA ke IPTU, 18 personel dari AIPDA ke AIPTU, 27 personel dari BRIPKA ke AIPDA, 5 personel dari BRIKPOL ke BRIPKA, 16 personel dari BRIPTU ke BRIKPOL, serta 3 personel dari BRIPDA ke BRIPTU. Kenaikan pangkat tersebut merupakan bentuk kepercayaan dan penghargaan dari institusi, negara, dan masyarakat atas dedikasi loyalitas serta profesionalisme para personel dalam menjalankan tugas kepolisian di wilayah hukum Polres Sanggau. Dalam amanatnya, Kapolres Sanggau menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukanlah hak yang datang secara otomatis seiring masa kerja, melainkan hasil dari proses panjang yang menuntut integritas, disiplin, serta tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas. Polres Sanggau berkomitmen untuk terus membangun sumber daya manusia Polri yang unggul, berintegritas, dan siap memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dari Humas Polres Sanggau, Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Polres Demak Polda Jawa Tengah menggelar upacara kenaikan pangkat anggota serta pelepasan purna tugas personil Polri dan aparatur sipil negara di lapangan Wicaksana Lagawa, Polres Demak, Jawa Tengah. Upacara kenaikan pangkat dipimpin langsung oleh Kapolres Demak AKBP Ari Cahya Nugraha dan diikuti oleh seluruh pejabat utama Polres Demak.
Sebanyak 98 personel Polres Demak mulai dari pangkat Brigadir 2 atau Bribda hingga Ajun Komisaris Polisi atau AKP resmi menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi terhitung mulai 1 Januari 2026. Menariknya, dalam momentum kenaikan pangkat kali ini, setiap personel yang naik pangkat diwajibkan membawa bibit pohon untuk kemudian ditanam di wilayah Kabupaten Demak. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polres Demak terhadap lingkungan sebagai upaya penghijauan dan mitigasi dampak pemanasan global. Kapolres Demak AKBP Ari Cahyanugraha menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukan sekedar penghargaan struktural, melainkan harus menjadi pendorong semangat dan motivasi baru dalam meningkatkan kinerja, produktivitas, serta kualitas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Selain kenaikan pangkat, Polres Demak juga melepas 9 personel yang memasuki masa purna tugas. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi serta pengabdian para personel selama bertugas di institusi Polri. Dari Humas Polres Demak, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Didik Agung Wijanarko memimpin upacara laporan kenaikan pangkat anggota Polri periode 1 Januari 2026 serta kenaikan pangkat PNS Polri tahun 2025. Upacara tersebut berlangsung di lapangan apel Mapolda Sulawesi Tenggara. Hari ini Polda Sulawesi Tenggara melaksanakan upacara laporan kenaikan pangkat anggota Polri periode 1 Januari 2026 dan Pegawai Negeri Sipil Polri 1 Oktober 2025. Upacara ini berlangsung di lapangan apel presisi Polda Sulawesi Tenggara dan dipimpin langsung oleh Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Wijanarko Kapolda Sulawesi sebagai bentuk Tenggara dedikasi selaku loyalitas dalam mengabdi inspektur kepada bangsa upacara dan negara. tiba di Berikut lapangan liputan upacara. Sebanyak 867 personel Polda Sulawesi Tenggara menerima kenaikan pangkat terdiri dari 850 anggota Polri dan 17 PNS Polri. Dari jumlah tersebut, 308 personel berasal dari Satkar Mapolda Sultra dan 559 personel dari Polres jajaran. Kenaikan pangkat mencakup berbagai golongan, mulai dari perwira menengah, perwira pertama, bintara, hingga tamtama Polri. Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Wijanarko menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukanlah hadiah, melainkan hasil dari dedikasi kinerja dan pengabdian personel kepada institusi Polri dan masyarakat. Momentum kenaikan pangkat menjadi motivasi untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kenaikan pangkat merupakan amanah dan tanggung jawab yang semakin besar kepada personel yang memperoleh kenaikan pangkat agar dapat meningkatkan kinerja, terus berinovasi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian yang dapat kami laporkan dari lapangan apel presisi Polda Sulawesi Tenggara. Saya, Bribda Nani Fitri Hasibuan dari Bitumas Polda Sultra melaporkan untuk TV Polri. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.